الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih juga menganugerahi kepada kita dengan berbagai macam nikmat, dengan berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan yang paling utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari yang berbahagia ini mentangsyid memberi kepada kitanya nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah merupakan dua nikmat yang sangat besar. Ini merupakan nikmat yang sangat perlu kita jaga dan kita lestarikan pada diri kita. Karena dengan iman dan dengan Islam, insya Allah, kalau ini bisa kita pelihara, nantinya di ketika sakratul maut, di ketika nyawa keluar dari badan, maka insya Allah kita akan mati dalam bentuk ibadallah ataupun abadullah, ataupun dengan kata lain sebagai seorang hamba Allah. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada kitanya agar senantiasa selalu mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam tersebut. Karena somantang yang selalu mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, insya Allah nikmat tersebut akan kekal oleh Allah Ta'ala dalam diri kitanya di ketika kitanya terpisah dengan dunia yang fananya. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita doakan agar selalu Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan para ulama-ulama yang muhtabar daripada keduanya. Ma'asyiral muslimin, tunggu-tunggu, abu-abu, gure-gure ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mantang Nabi sehat badan dan pikiran kitanya, sehingga roh kitanya merumpuk dengan urut yang sangat berbahagia rayanya, dan karena beringan syid kaki kitanya untuk melangkahkan diri kitanya untuk menuju ke rumah Allah yang sangat kitanya cintainya. Maka marilah selalu kitanya meningkatkan semaksimal mungkin ketakwaan kitanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan kesenangan hidup, walaupun hidup di dunia maupun hidup untuk di akhirat yang kekal dan abadi. Dan alhamdulillah pula kedanya kabeh berada di penghujung tathat daripada bulan Rajab, dan anak tete kedanya lebih kurang si bulan tu kedanya akan kata mentamang ke dalam bulan yang sangat kedanya rindu-rindukan, yaitu dengan bulan Ramadan, bulan yang selalu diidam-idamkan oleh para manusia agar hendaknya bisa bertemu dengan bulan yang sangat baik tersebut. Walaupun hanya tinggal si bulan itu, golong tente kitanya akan dapat ketemu dengan bulan Ramadan yang sangat mulianya. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut Allah kumpulkan berbagai macam kelebihan, Allah kumpulkan berbagai macam kebaikan,
dan Allah ampunkan berbagai macam dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang berkah, dan menyehatkan badan kita, sehingga dapat kiranya kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah pada hari yang berbahagia ini, sebelum khatib membaca rukun doa al-khutbah, kita melihat sepatah kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah berpesan kepada kita agar kita jangan termasuk ke dalam 5 kelompok manusia. Apabila kita berada dalam 5 kelompok manusia tersebut, maka kita akan termasuk ke dalam urang yang sangat rugo, urang yang celaka, urang yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat kelak. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang akan menjadi termasuk kelompok orang-orang yang celaka. Yang pertama, apabila mereka senang dengan kebodohan yang mereka miliki, senang dan bangga dengan kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga dengan demikian malaslah kita belajar ilmu agama dan berbagai macam hal. Tak kala laki-laki dina nunggu berbagai macam majlis taklim dibuka, cukup jai tempat-tempat kulit dibuka, tetapi cukup ni orang yang mau untuk belajar ilmu-ilmu agama tersebut. Kenapa kalau kita pertanyakan kepada mereka, mereka menganggap diri mereka adalah orang yang sudah pandai, mereka menganggap diri mereka orang yang sudah matang dengan ilmu agama dan berbagai macam. Allahu yadhudu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah sangat benci kepada orang-orang yang pandai dengan ilmu dunia tetapi mereka bodoh dengan ilmu akhirat. Karena ilmu ketika kita simpulkan menjadi 2 macam. Yang pertama, ilmu tentang masalah duniawi, ilmu dunia. Menjarang ilmu dunia katanya hanya mampu tak timang dunia, tapi tidak mampu katanya timang roh atau singa huruf akhirat. Yang dimaksud dengan oleh Sayyidina Ali adalah ilmu akhirat, ilmu yang akan menolong katanya dalam melaksanakan amal ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang pertama dengan ketauhidan katanya, kemudian dengan ilmu syariat katanya, kemudian ilmu tasawuf katanya. Nyol heboh ilmu adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan katanya. Maya katanya umpamakan menodungku nyan tauhid bagaikan tanah. Kemudian syariatnya adalah tanaman yang akan kapula bak tanamnya. Kemudian tasawuf adalah pagar untuk jaga tanaman yang kapula. Tapi le di antara katanya orangnya yang hanya terfikir jarak ibadah mantang-mantang, artinya semula mantang-mantang, tanpa katanya perhatikan tanahku kagak tauhid apakah sudah matang. Kita nyata sembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dipertanyakan siapa yang menyembah, putra yang sembah, siapa yang menyembah, apa yang kita persembahkan, bagaimana cara kita menyembah, nya tauhid tunggu, nya perle inok perle ilmu, nya kita ibaratkan tanah. Apabila tanah kasubur, insyaallah biji kaya hut tanpa kasipu di kedrawai. Kemudian setelah memiliki tanah yang subur, carilah bibit yang baik, yaitu tata cara beribadah yang sempurna. Maaf dah pegang tunggu ramai ladung di antara katanya yang sumayang katanya jiut ke jamun tak menoi balai takai. Kadang tergebi, kemudian baca Fatihah, rukuk dan sebagainya,
tanpa mengetahui hukum dalam pelaksanaan setiap rukun tersebut. Waktu ditanya, hai tunggu, nyantah rukun tak sunat, hana meri, yang penting semayang. Padahal yang paling pertama Allah wajibkan kepada kita adalah ilmu tentang tata cara beribadah. Kemudian baru kita beribadah. Setelah kita mempunyai benih yang baik, bibit yang baik, tata cara beribadah yang sempurna, kita sempurnakanlah dengan tasawuf. Niat ibadat pak kedanya megli benapa juga, sehingga selamatlah ibadah yang kita lakukan. Makanya dipegang oleh Sayyidina Ali, sungguh sangat celaka akan celaka seorang manusia kalau seandainya saja dia bangga dengan kebodohan yang mereka miliki. Cukup hayu senang dengan bangai, gaduh putimang bangai, gaduh pelihara bangai tapi merunawa ilmu agama. Dan tak kalah akhir namun nyo penyakit masyarakat kenanyo. Berbagai macam cara diterapkan agar masyarakat mau untuk belajar. Tetapi ketika kita memperhatikan balai-balai pengajian, majelis-majelis taklim, nyo kosong daripada jamaah. Ketika ada dalam kampung-kampung, tak singgah di kota-kota dan berbagai macam permukiman, seolah-olah dalam pemukiman tersebut urang kabeh malih mendu. Karena na balai pengajian, na pengajian di masjid, na pengajian di manasa, kadang-kadang yang menghadiri cuma putra manusia. Masyarakat muslimin, apabila kita nyobek termasuk ke dalam urang yang celaka, bujumon murno. Kemudian yang kedua, lepegah Sayyidina Ali. Ciri-ciri urang yang celaka, yaitu tamak dengan dunia, rakus dengan dunia, tidak pernah bosan-bosannya mencari duniawi, mencekut ke dunia de berbagai macam hal kewajiban rela ditinggalkan. Yang penting dunia pemuda-pemuda. Padahal ini pegang oleh Allah, dunia madratul akhirah. Dunia ini hanyalah tempat bercocok tanamnya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan yang sangat sementara. Nyo kita mendung-mendung dia di muka bungonyo, bak umpama sedang taduh alam saboh kapal yang cukup daya, yang akan melakukan satu perjalanan dengan satu tujuan, yaitu negeri akhirat, negeri yang kekal dan abadi. Dan kapal yang kita nyo akan singgah di beberapa tempat. Nah, singgah di alam kandungan, kemudian disinggah di alam dunia. Di alam dunianya ke singgah kedanya untuk mempersiapkan perbekalan untuk menuju kedua alam yang lebih lama untuk kita lewati. Dikeun punah pada kapai nyo kedanya kajik piu siat untuk mempersiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya, karena lihnyo kedanya akan lakukan dua buah perjalanan yang cukup tres, yaitu setelah alam dunia kita nyotamang ke alam barzah, bisa sampai 1 juta tahun. Kadang-kadang kita tinggal di alam barzah yang akan takalan berbagai macam azab dan siksaan kubur. Dibangkitkan kita di alam barzah, akan tatamang ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Soal mendang yang ketika di alam dunia mempersiapkan perbekalan, pusapa perbekalan, sehingga mereka akan merasakan bahagia dan senang ketika melewati dua alam yang akan datang. Saban datang muno tunggu di ketanyonyo akan tamerantau hanawawoli bembung. Jadi yang tapusapat yang dipersiapkan tentunya barang yang akan dibawa ke dalam perantauan, bukannya barang yang akan kita tinggalkan. Tapi jino rame urung yang agak mubalik, igonya ngejak merantau Jakarta hana rejanali wo kono wajah. Tapi dalam persiapan barang yang gepu sapa, yang gepu kemah, ija bro, baje bro, kanan bro. Ketika sampai jam berangkat, hana merumpok cok ija baru mesti grab me Jakarta.
Sehingga setiap yang God tinggal di kampung, yang brokme dalam perantauan, nyoka terbalik, nyo yang terjadi dengan nyo ini. Yang berlek kami adalah amal yang saleh untuk menuju mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nyo yang kami amal yang brodong. Ketika dalam perjalanan perantauan dengan selanjutnya, takalan ngen gedanyo rajin ibadat, jumot sedekah, jumot muruno, jumot ber, takalanlah berbekalan yang cukup lagak di baju sehingga di alam akhirat. Terangkan gedanyo yang lalai dalam kehidupan duniawi, gaduh oleh dunia wa malam hanate belum mendapu. Sehingga gedanyo hanapu baju sapu, lalai dengan dunia sehingga menumpang azab yang cukup ke sehingga ba'urah kiamat. Maka jika bergabung Sayyidina Ali baik rakus, baik tamak, baik lalo yang ada dunia, tapi dibasyik, ambillah daripada dunia hanya sekedar kebutuhanmu dan tinggalkan yang lain. Padahal kebutuhan kayocok, yang lain tinggalkan. Dan jangan pernah kita meninggalkan tujuan pokok daripada kehidupan kita, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Selanjutnya dipegang oleh Sayyidina Ali, orang-orang yang celaka, yaitu orang yang bakhil dengan kekayaan. Nah, diberi oleh Allah Ta'ala sedikit kekayaan, nah diberi oleh Allah Ta'ala titipan harta agak sedikit, tapi dengan harta tersebut mereka kikir, mereka bakhil, mereka menganggap bahwasanya itu adalah milik mereka semuanya. Negara Yemen dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan Karun, diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpah ruah. Bahkan diberi oleh Allah, jangankan orang lain, Karun sendiri tidak tahu berapa banyak harta yang dia miliki, hanya aku yang mengetahuinya, kata Allah. Tetapi disebabkan karena kekikirannya, karena bakhilnya tidak mau mengeluarkan zakat, maka seluruh harta yang dimiliki oleh Karun Allah tenggelamkan ke dalam dasar bumi. Ledakan harta Karun, mereka fikir-fikir hanya sok bilang dinala harta Karun, tetapi dengan kehendak Allah, bina hartanya mendung dicok pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kaya katanya, cukup tiga katanya, hayut hak katanya. Nekalan tsunami 2000 Jemun. Dina urung-urung yang kaya gagal harta, dina urung-urung yang cukup kaya lemah kerana apa. Bahkan la haula wala quwata illa billah, madu-madu adalah kekuatan dan upaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya saja Allah menitipkan kepada kita sedikit harta yang lebih, sedekahkanlah harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan bakhil, jangan kikir, baik kriit dengan harta yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kan atarot pek-pek hartanya, kan atarot minta hartanya, tetapi harta tersebut adalah titipan Allah yang setiap saat, setiap waktu akan bisa diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh itu Pak Ben, nunggu pada Pak Ben itu mending dicok pulang oleh Allah dia dicok. Oh itu yang tung cukup raya dalam cilok dalam danau, barang kapat nunggu bahagia. Apabila ingin diambil kembali oleh Allah, dalam sekejap mata seluruh harta akan hilang begitu saja. Masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat dipegang Sayyidina Ali, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang celaka, ria dalam amal. Tiban ria dalam amal, bangga dengan amalan yang sudah kita lakukan, menyebut-nyebut berbagai macam kebaikan yang sudah kita lakukan, tanpa kita sadari apakah kebaikan tersebut sudah diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sombong dengan amal-amal yang kita lakukan. Kadang-kadang naik ke di urang hai katumbang ke masjid tak puasa temen. Itu hai pulau tumbang yang kami semujiknya buat kodong buat jamun, bangga, senang, ria dengan amal yang telah kita lakukan. Kadang-kadang nak tumbang pe usung masjid mesertuh ribai di panitia masjid tua di pegat pengumuman pengeh dipakai hana tersebut nan gedanya.
Kalau ingin berbuat sesuatu harus selalu dikatakan oleh orang dia adalah orang hebat. Nyoria dalam amal dulu. Sampai katanya beramal hanya untuk mencari pandangan orang. Hanya beramal hanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada masyarakat. Gara-gara katanya ingin menikah jumut jauh melasah, jumut jauh masjid. Pakan supaya bangat ke penikah ibu-ibu hanalu lumayan. Nah boleh perkahwin anak yang kata yang ibu-ibu. Kata yang ibu-ibu si pun tujuan supaya ketim pengen ada menikah tu. Yang kejadian yang paling le di masyarakat. Pakai menang lo pegang ulun tua ibu ngempung si. Le ada ulun tanya orangnya beramal hanya dengan satu tujuan, hanya untuk satu keinginan. Nyo cukup bahaya. Hendak beramal, amal yang kita lakukan tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beramallah setiap yang kita lakukan, amal tersebut lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, kata Sayyidina Ali, ujub, merasa diri paling sempurna. Ini pun paling banyak penyakit di kalangan kita masyarakat. Merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita orang yang paling baik, merasa diri kita orang yang paling benar. Kita selalu menganggap kita adalah orang yang terbaik daripada seluruh manusia yang ada. Baik sampai lagi yang katanya nyogeh limang boh ciri-ciri. Apabila termasuk dalam limang kelompoknya, nyogeh katanya termasuk orang yang sangat celaka. Yang pertama, merasa senang dengan kebodohan. Puraka bangai mekun katanya. Gaduh penimang bangai dari jamun sampai uronyo. Kemudian yang kedua, tamak dengan dunia. Kalau gaya buah yang drop dan put bebe yang drop mandung ake put saput dan mendemung. Kemudian yang kedua, bakhil dengan kekayaan. Nah negeri harta, nah titipan harta oleh Allah kepada kitanya, seolah-olah itu adalah milik kita sepenuhnya, bukan jatah orang lain. Hana hak gokinan, sehingga kitanya create dengan harta yang diberi oleh Allah. Kemudian yang keempat, ria dalam beramal. Meyahana gokalan nyoba dan beramal. Menyahanai pegang pengumuman nyoh ada tembe menderita selama-lama. Kemudian yang kelima, ujub, merasa diri paling hebat, merasa diri paling sempurna. Masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita yang jaga diri kita yang baru dalam 5 buah kelompoknya. Apalagi nyoh kita yang padu-padu murah panci bulan tu, kita akan katamang ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang paling baik. Sepantasnya lah sebelum kita memasuki bulan tersebut, kita nyoba hidro di lejinau yang lebih god segala kata bulan Ramadan pergi hidro ile di luar Ramadan. Baiklah Ramadan kita pergi hidro dulu hanya mengutoro dengan Allah untuk dalam bulan Ramadan. Masyarakat muslimin, marilah selalu kita berno ilmu, berno ilmu, berno ilmu. Karena ilmunya akan habis-habis kita pelajari. Semakin kita berno, maka akan semakin merasa adanya orang yang paling bangai. Mudah-mudahan kita melakukan Allah Subhanahu wa taala berputuslah umumnya merungkok dengan bulan Ramadan, dan bermudahlah kiranya pukul ibadah dalam bulan Ramadannya bertegak kiranya, dan mudah-mudahan berkujudlah menyemurungkok dengan Ramadan yang akan datangnya. Itu adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita sering-seringlah kita ingat mati, karena dengan sering-sering kita ingat mati, maka hati kita akan menjadi lembut. Dan bunyi ingat satu hal, bahwasanya dunianya adalah hanya sementara, akan ada akhirat yang lebih kekal dan abadi. Mudah-mudahan apa saja yang khatib sampaikan menjadi nasihat bagi diri khatib pribadi dan masyarakat muslimin dan muslimat di sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabat-sahabat yang akan melakukan dua al-khutbah, tolong simak dan perhatikan. Kadang-kadang kesilapan dan kejanggalan, kekurangan nyon tegur,
supaya sempurna pelaksanaan Jumat kedanya Pak Oro yang sangat berbahagia. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.